Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sehat senantiasa buat kita semuanya anak-anak. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, perkenalkan nama saya Bu Yulaika, guru ekonomi akuntansi kelas 10, 11, 12. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini Bu Ika mau menjelaskan tentang akuntansi perusahaan jasa masuk siklus penggolongan atau pengikhtisaran. Anak-anak bisa melihat ke sini semuanya. Di sini Bu Ika menuliskan tentang siklus akuntansi yang dimulai dari adanya bukti transaksi, kemudian kalian mencatat, yaitu berwujud jurnal umum, kemudian digolongkan atau diikhtisarkan, itu menjadi buku besar. Dari buku besar ini nanti anak-anak bisa membuat yang namanya neraca saldo. Neraca saldo kemudian ditambah dengan ayat jurnal penyesuaian, maka akan menjadi yang namanya kertas kerja. Dari kertas kerja ini anak-anakku semuanya, kalian membuat tahap terakhir yaitu pelaporan, yaitu laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Pada kesempatan kali ini anak-anak, Bu Ika masuk tahap penyesuaian, jurnal penyesuaian. Kenapa kok dilakukan penyesuaian? Karena ada beberapa hal dalam satu periode akuntansi itu yang barang dagangan, yang perlengkapan, yang beban yang selama satu periode ini telah dipergunakan ataupun ada sisanya. Maka dibuatlah yang namanya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dilakukan pada saat tutup buku yaitu 31 Desember. Adapun yang perlu disesuaikan itu yang pertama anak-anak yaitu perlengkapan. Kita sepakat perlengkapan yang disesuaikan yaitu yang terpakai. Bu Ika kasih contoh. Misal semula ketika Bu Ika mendirikan perusahaan, Bu Ika punya perlengkapan misalkan 1.200.000. Awal mula berdirinya perusahaan. Kemudian pada saat tutup buku, Bu Ika melakukan stock opnam, ternyata perlengkapan itu tersisa berapa anak-anak? 700. Berarti di sini duwe 1.200.000 kok ijek 700. Ada beberapa rupiah yang dipakai. Maka harus disesuaikan. Disesuaikannya bagaimana? 31 Desember kalian membuat namanya jurnal penyesuaian. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Sepakat tadi kita di awal bahwa yang terpakai berapa? 700. Maka di sini nanti angkanya adalah 700. Jelas sampai di sini? Kemudian yang kedua, apa yang perlu disesuaikan? Titik-titik dibayar di muka. Logikanya seperti ini sebelum masuk ke sini. Ketika Bu Ika mau mendirikan usaha, Bu Ika nyewa ruangan 1.200.000, kuwi tinggal setahun. Ketika saya nyewa itu pada bulan Oktober Bu Ika nyewa 1.200.000 untuk 1 tahun. Kira-kira ya. Berarti ada sebelum tutup buku kuwi wis tak anggo dan sudah tak bayar. Dan ada beberapa bulan wes tak bayar ning urung tak anggo. Kira-kira ketika kamu menjadi akuntan kamu perhitungkan tidak? Diperhitungkan ya. Maka dibuat yang namanya jurnal penyesuaian. Ada 2 metode anak-anak, yaitu metode harta dan metode beban. Kalau metode harta itu telah, kalau metode beban belum. Ini saya analogkan. Ketika saya nyewa, membayar sewa itu bulan Oktober. Kalau 1 tahun berarti Oktober tahun depan. Di sini ada tutup buku 31 Desember. Berarti dari Oktober sampai 31 Desember Bu Ika wis bayar, wis ngenggoni kan begitu. Butuh penyesuaiannya. Berapa bulan itu? Oktober, November, Desember. 3/12. 12 ini adalah 1 tahun, dikalikan bayarnya berapa? 1.200.000. Berarti sama dengan berapa? 300.000. 300.000 iki wis bayar, wis kok nggoni. Maka
Jurnalnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka 300.000. Kalau di soal itu menginginkan metode beban, berarti yang belum ya anak-anak, yang belum tuh dari mana? 31 Desember ke 1 Oktober, berapa bulan? 9 bulan. 9 per 12 dikalikan 1.200.000. Berapa ini? Ketemunya 900.000. Intinya, kamu sudah membayar ning ngurung kok nggoni. Maka bagi akuntan, ya wong kuwi uang perusahaan, maka harus diperhitungkan. Wujudnya apa? Jurnal penyesuaian. JP-nya apa? JP-nya 31 Desember itu sewa DDM pada beban sewa. Berapa nominalnya? 900.000. Jelas? Ada pertanyaan? Kalau jelas, nanti Bu Ika lanjutkan lagi. Nih, sekarang yang ketiga, penyusutan. Bahasa penyusutan ini sebetulnya tidak asing lagi buat kita. Tak kasih contoh. Ketika kamu beli kendaraan, misalkan regane 15 juta. Wes kok nggo setahun, kira-kira apa regane kendaraanmu 50 juta? Tidak, kendaraanmu akan berkurang nilai harga perolehannya. Lah berkurangnya itu namanya penyusutan. Di sini ada contoh. Apabila beban penyusutan kendaraan itu adalah 2% per tahun dengan harga perolehan, harga beli kendaraan itu 25 juta, maka berapa penyusutannya? Begitu kan pertanyaannya? Berarti 2 dibagi 100 kalikan 25 juta, ketemunya 500.000. Maka dibikin JP, beban penyusutan, ini nama aktiva. Nama aktiva ini tergantung soalnya anak-anak. Karena ini kendaraan di soal, maka sini kamu ganti kendaraan. Misalkan di sini mobil, ya kok tulis mobil. Misalkan di sini kamu beli gedung, rumah, ya sini diganti gedung atau rumah, tergantung soalnya. Jelas? Kemudian yang keempat, titik-titik yang masih harus dibayar. Berarti perusahaan itu mempunyai hutang beban. Nah, contoh. PT ABC mempunyai jumlah karyawannya 50 dengan gaji per harinya 50.000. Apabila gaji dibayar tiap hari Sabtu, kebetulan tutup buku tiba nih Kemis. Nah, berarti kita analogkan biar mudah. Senin, Selasa, Rabu, Kemis. Kemis ini tutup buku anak-anak. Maka ada beberapa hari yang karyawannya wes nyambut gawe ning kok blonjo kan begitu. Berapa hari itu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4. Dikalikan karyawannya berapa? 50. Gajinya piro? 50.000. Maka intinya perusahaan berhutang. Berhutang berapa? 10 juta. Wujudnya apa? Beban gaji. Dibuatlah AJP. Beban gaji pada gaji yang masih harus dibayar. Berapa? 10 juta. Gampang ya? Selama ini akuntansi bilangnya susah medeni. Enggak medeni. Sing medeni gurune. Lanjut, yang nomor 5, titik-titik diterima di muka. Berarti yang tadi bayar nang ngarep saiki nampa sik kan begitu. Bedakan ya, kalau ini nampa sik, kalau tadi bayar sik. Kalau nampa sik itu ada 2 metode anak-anak. Yang pertama metode utang, yang kedua metode pendapatan. Kalau metode utang itu telah, metode pendapatan belum. Tak kasih contoh. 1 September diterima pendapatan sewa ruangan nompo di muka 2.400.000 untuk 2 tahun. Dianalogkan. Bayare September, nompone September 2 tahun berarti September tahun 19 2021. Tutup buku 31 Desember berarti ada beberapa bulan wis nompo wong wis ngenggoni. Nompone berarti berapa? September, Oktober, November, Desember. 4. Pernya di sini tidak 12. Kenapa? Karena di sini 1 tahun. 2 tahun, maaf. 2 tahun. Maka per 24 dikalikan 2.400.000. Berarti berapa? 400.000. JP-nya bagaimana? Sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Kalau tadi beban, di sini pendapatan karena di sini diterima. Kemudian kalau metode pendapatan itu belum ya. Karena belum berarti wis nampa ning wonge urung nggoni. Berapa bulan di sini? 20. 20 per 24 dikalikan 2.400.000 ketemunya 2 juta. JP-nya piye? 31 Desember JP-nya pendapatan sewa diterima di muka jumlahnya 2 juta.
Gampang ya? Mudah sekali kan? Oke. Kemudian selanjutnya nomor 6, titik-titik yang masih harus diterima. Kalau tadi yang masih harus dibayar itu berarti hutang. Kalau yang masih harus diterima berarti apa, Cah? Piutang. Kudune kowe jek nampa tapi sampai tutup buku urung kok tampa kan begitu. Maka kita analogkan, contoh diketahui bunga bank 750.000 sampai tutup buku belum diterima perusahaan. JP-nya beban yang bunga yang masih harus diterima pada pendapatan bunga 750.000. Mudah ya? Mudah sekali. Yang penting suka dulu, pasti kalian akan bisa. Terima kasih anak-anak semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun kesulitan, kalian bisa langsung menghubungi Bu Ika atau dicatat kemudian dikonsultasikan ke Bu Ika. Sebelumnya Bu Ika terima kasih telah menyampaikan ini dan kalian juga perhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.